Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 28 Juli 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, kebakaran kembali terjadi di hutan dan lahan APL di kawasan perbukitan Danau Toba yang berada di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Api sampai dengan minggu ini dini hari masih terus menyala. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan oleh tim pelaksana petugas gabungan Manggala Agni, BPBD Kabupaten Karo Pemadam, TNI Polri dengan peralatan pompa punggung, gepiok, alat pemukul api, monilog, dan mesin pompa dan kelengkapannya. Di musim kemarau dengan vegetasi pinus, anakan kayu, ilalang, dan semak belukar yang kering memudahkan api cepat merambat dan meluas. Tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman langsung dengan menyerang dari arah sisi api, terutama di lokasi yang dekat dengan jalan raya, akses antar desa di sekitar kawasan Danau Toba. Dari data BPBD Karo sampai Sabtu malam, luas yang terbakar diperkirakan mencapai 20 hektar dan luas yang telah dipadamkan berkisar 2 hektar. Sampai dengan minggu dini hari tadi, api masih tetap menyala di lahan yang berstatus kawasan hutan lindung dan APL. Hambatan yang dihadapi sulit lokasi karena di kawasan perbukitan yang terjal dan curam, sehingga jalan menuju lokasi kebakaran tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran. Pemirsa, sebanyak 3 unit rumah di Kecamatan Nagajuang, Mandailing, Natal ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan pembakaran sampah yang menjalar ke bangunan rumah. Inilah detik-detik kebakaran 3 unit rumah yang membuat warga panik dan berlarian untuk memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Kebakaran yang menghanguskan 3 rumah yang terdiri dari 1 rumah permanen dan 2 semi permanen di Desa Banua Simanosar, Kecamatan Ngajuang, Kabupaten Mandailing, Natal. Api diketahui pemilik rumah bernama Rana Gultom berasal dari tumpukan sampah yang menjalar ke bangunan rumah. Tiupan angin kencang dan kondisi cuaca panas membuat api dengan cepat membakar ke rumah lainnya. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku menjinakkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah tersebut. Tadi ada yang di situ bakar-bakar, ya sampai ke rumah itu. Tahu, kamu nggak dapat orangnya. Aparat kepolisian Polres Mandailing Natal langsung ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan penyebab kebakaran 3 unit rumah tersebut. Pemirsa, seekor sapi milik Dedi Siregar mengalami luka cakar dan gigitan yang diduga diterkam harimau Sumatera di perkebunan wilayah Sitaul-Taul, Desa Singengujai, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing, Natal. Harimau Sumatera kembali menerkam seekor sapi milik warga di kawasan perkebunan di wilayah Sitaul-Taul, Desa Singengujai, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal. Seekor sapi diketahui diterkam harimau setelah pemilik hewan sapi ini melihat kondisi sapi sudah lemas dan bersimbah darah di bagian kaki sebelah kiri. Sementara 7 hewan sapinya juga sudah lari dari ikatan yang sebelumnya diikat di pohon karet. Pemilik sapi yang melihat kondisi ini langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak aparat desa. Seterusnya, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kota Nopan melakukan observasi ke lokasi untuk memastikan peristiwa yang dilaporkan pemilik sapi yang diduga diterkam harimau. Forkopimcam yang tiba di lokasi tidak jauh dari permukiman warga ini melihat kondisi sapi sudah lemas dan bersimbah darah. Diduga hewan sapi ini diterkam hewan buas. Punya terkapar dikira-kira diterkam harimau dan dia melapor sama kita. Kita lanjutkan ke kecamatan sama Babinsa, ke Polsek, ke Pincam, dan kami ke lokasi. Memang kami betul menemukan seekor lembu terkapar di bagian paha belakang.
Sebelumnya peristiwa yang sama pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. 2 ekor sapi milik warga di Kecamatan Kota Nopan juga mati diterkam harimau Sumatera karena ditemukan luka cakar dan gigitan hewan buas di bagian tubuh sapi. Pemirsa, sebanyak 18 pul bus liar yang berada di sepanjang Jalan Jamin Ginting Medan disegel oleh petugas Dishub Kota Medan. Tak terima dengan tindakan ini, ratusan pengemudi bus melakukan aksi blokir jalan dengan memalangkan busnya di tengah jalan. Ratusan pengemudi bus dan angkutan umum memblokir Jalan Jamin Ginting Medan pada Sabtu siang. Aksi ini sempat berlangsung beberapa jam, tepatnya di bawah flyover Jamin Ginting usai petugas gabungan di Subkota Medan dan Satpol Pamong Praja Kota Medan melakukan penyegelan terhadap 18 bus tersebut. Sempat terjadi adu mulut antara petugas kepolisian dengan pengemudi bus yang meminta kepada pemerintah agar mereka kembali dapat beroperasi dan tetap diperbolehkan menaikkan serta menurunkan penumpang di sepanjang Jalan Jamin Ginting. Petrus Sembiring, salah satu pengelola angkutan, mengatakan pihaknya akan menaati aturan yang diterapkan pemerintah dan tidak mengambil badan jalan untuk operasional angkutan. Ternyata datang Satpol PP, datang segel. Sementara keputusan semalam belum ada. Ini masalahnya. Jadi maunya kan kita koordinasi yang benar lah, yang baik. Nah, jadi kami pada prinsipnya kami bermitranya dengan pemerintah ini. Kita tidak mau membangkang. Kita warga negara yang baik kok. Kita minta tenggang waktu. Sekarang kami juga nggak punya daya lagi membendung ini. Apa mau kami bawa makan anak kami, kata supir-supir ini semua. Gimana kami membuat? Kalau kami bubar pun ini kami siapnya. Tapi penumpang, supir-supir ini, kami mau kerja apa mau kami bawa katanya. Sementara itu, Kabid Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan Dishub Medan, Richard Simatupang, mengatakan para pengelola angkutan sudah diberikan surat peringatan namun tidak mengindahkan sehingga dilakukan tindakan penyegelan. Sudah melakukan kemarin himbauan kepada para pengusaha supaya tidak lagi menaikkan penumpangnya di sepanjang Jalan Jamin Ginting. Jadi kemarin kita sudah peringati dengan surat peringatan 1, 2, dan 3, dan hari ini tadi kita sudah melakukan penyegelan. Jadi ada lebih kurang 18 perusahaan yang sudah kita segel tadi, dan ada juga yang membuat pernyataan. Ketahui sebelumnya Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution melakukan sidak di sepanjang Jalan Jamin Ginting Medan. Dalam sidaknya, Bobi menemukan bus yang menggunakan badan jalan untuk operasional angkutan yang mengakibatkan jalan macet. Pemirsa, tabrakan 2 pengendara mobil terjadi di depan Mapolsek Sibolga Sambas. Akibat kejadian tersebut, pagar depan Polsek Sibolga Sambas pun hancur terkena hantaman salah satu mobil. Bahkan seorang pengendara sepeda motor juga mengalami luka parah dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Inilah detik-detik tabrakan 2 mobil jenis minibus yang terjadi di depan Mapolsek Sibolga Sambas ketika terekam kamera CCTV milik Mapolsek Sibolga Sambas. Dalam rekaman CCTV terlihat salah satu mobil melaju dalam keadaan kencang dan hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya. Naas, ketika hendak menyalip, tiba-tiba muncul kendaraan mobil lainnya dan tabrakan pun tidak dapat dihindari. Usai menghantam bagian samping, mobil lainnya, mobil jenis minibus yang dikemudikan seorang pria itu lantas hilang kendali dan kemudian menabrak seorang pengendara sepeda motor serta tiang pagar pembatas Mapolsek Sibolga Sambas hingga hancur. Akibat kejadian itu, pengendara sepeda motor mengalami luka parah dan langsung dibawa masyarakat sekitar ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan medis. Sementara saat ini kedua pemilik kendaraan yang saling bertabrakan tersebut sempat diamankan petugas Mapolsek Sibolga Sambas. Akibat kejadian tersebut, arus kendaraan di depan Mapolsek Sibolga Sambas sempat mengalami kemacetan. Pemirsa, sepeda motor milik penjaga rumah dinas Wakil Wali Kota Tanjung Balai hilang dibawa kabur maling saat korban tengah melaksanakan sholat di pos penjagaan. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau kamera CCTV.
Inilah detik-detik saat seorang maling mengintai rumah dinas Wakil Wali Kota Tanjung Balai di Jalan Masjid Kota Tanjung Balai. Pelaku terlihat mondar-mandir di lokasi rumah dinas sambil memantau situasi penjagaan. Pelaku yang melihat penjaga lagi melaksanakan sholat langsung beraksi dan masuk ke dalam garasi rumah dinas Wali Kota dengan cara mengendap-endap. Pelaku yang melihat situasi aman langsung menggerak cepat mengambil sepeda motor korban yang dibawa kabur. Atas kejadian tersebut, korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Tanjung Balai. Ini posisinya pagar ini beginilah dia, ya kan? Diambillah kereta apa itu bang? Kereta Scoopy, kereta Scoopy korban. Jadi didorongnya lah pelan-pelan, nanti ke sini baru startnya langsung dilari kabur, langsung dibawa kabur. Korban berharap dengan adanya CCTV pelaku dapat segera tertangkap oleh pihak kepolisian dan sepeda motor dapat kembali. Pemirsa, guna mengatasi masalah air di lahan pertanian masuki musim kemarau yang saat ini mulai terjadi, petani di Kabupaten Simalungun menggunakan sistem pertanian vertigasi. Vertigasi merupakan sistem pertanian yang menggabungkan kebutuhan air dengan pemupukan dengan metode fertilisasi atau penyemprotan air dan pupuk secara langsung ke tanaman. Untuk memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman, petani mengalirkannya melalui pipa dari bak irigasi rakitan dari petani. Teknik vertigasi ini masih belum banyak diketahui oleh para petani yang ada di Sumatera Utara. Namun sejauh ini teknik vertigasi telah berhasil dengan hasil panen yang cukup memuaskan, khususnya para petani tanaman darat seperti cabai, bawang, dan sayuran. Salah seorang petani cabai yang tergabung dalam salah satu kelompok tani yang ada di Kabupaten Simalungun, Doni Pasaribu, mengatakan selama menggunakan sistem pertanian vertigasi ini, panen selalu berhasil dan bahkan lebih memuaskan dari sistem pertanian yang biasa digunakan. Jadi ini kita tanam di saat musim kemarau. Awal tanam sampai hari ini di usia 12 hari sama sekali tidak ada hujan. Tapi Anda bisa lihat semua tanaman yang kita tanam ini segar. Cara pengocoran seperti ini, pupuk itu tidak perlu banyak tapi lebih rutin. Jadi kami melakukan pupukan itu 2 kali seminggu. Para petani berharap pihak pemerintah mendukung sistem pertanian vertigasi ini guna mengatasi masalah kebutuhan air terhadap tanaman petani di musim kemarau seperti saat sekarang ini. Setelah itu, sistem pertanian vertigasi agar disosialisasikan kepada para petani di Kabupaten Simalungun maupun di Sumatera Utara untuk menghasilkan panen yang baik. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Rahmansyah Sibarani resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Vokal IMM Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 di Medan kemarin. Pelantikan pengurus dengan tema harmonis dan berkemajuan dipimpin oleh Ketua Umum Vokal IMM Profesor Makmun Murod diwakili Sekjen DPP Yusuf Warshim ditandai dengan sumpah janji kepada seluruh pengurus Vokal IMM Provinsi Sumatera Utara. Hadir menjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni diwakili staf ahli Gubsu Suherman dalam sambutannya mengatakan Vokal IMM menjadi mitra yang dapat membawa perubahan memberikan kontribusi bagi pembangunan Sumatera Utara. Ketua DPW Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Vokal IMM Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani mengatakan, bersama kader memiliki program kerja untuk membawa kebaikan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, sekaligus berperan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, potensi diri yang dimiliki para kader diharapkan untuk bersinergi dalam meningkatkan kemampuan melalui silaturahmi untuk menjalankan program kerja pengurus. Kami akan membawa vokal ini ke arah yang tentu untuk saling membesarkan sama kader alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Secara organisasi, seperti yang kami lakukan hari ini, pendekatan-pendekatan masyarakat, karena kami berdiri beberapa
latar belakang yang berbeda, namun kami tetap akan melakukan penegakan baik melalui bakti sosial, mungkin juga penyuluhan hukum seperti yang diterapkan PP Vokal IMM. Sekjen PP Vokal IMM Yusuf Warsi mengatakan pengurus yang dilantik mampu memainkan peran alternatif dan tidak boleh menutup mata pada perkembangan dinamika di tengah masyarakat. Seluruh alumni IMM untuk tidak menutup mata dan hatinya atas berbagai persoalan-persoalan yang itu memanggil perannya untuk memberikan masukan, saran, dan bahkan apabila diperlukan kritik, tapi tentu kritik yang konstruktif terhadap berbagai macam persoalan-persoalan keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Ya, salah satunya misalnya kaitannya dengan penegakan hukum, agar penegakan hukum kita benar-benar mampu tidak hanya untuk mewujudkan keadilan prosedural, tapi memberikan sistem yang bisa merespon aspirasi publik. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW Vokal IMM Sumatera Utara Rahmansa Sibarani memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Utara, pengurus pusat Vokal IMM, dan tokoh masyarakat Muhammadiyah. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Peringatan ke-77 Hari Bakti TNI Angkatan Udara tahun 2024, Komando Sektor 1 Medan menggelar bakti sosial di Makosek 1 Medan, Jalan Komodor Muda Adi Sucipto, Medan pagi tadi. Peringatan ke-77 Hari Bakti TNI Angkatan Udara tahun 2024 di Komando Sektor 1 Medan mengangkat tema meneladani patriotisme para pendahulu. TNI AU siap mewujudkan angkatan udara yang adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis untuk Indonesia maju. Hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan baksos dan menyalurkan sembako kepada warga lingkungan Makosek 1 Medan. Kegiatan bakti sosial ini diramaikan dengan berbagai kegiatan, diantaranya penyerahan 350 paket sembako kepada masyarakat yang diberikan oleh Komandan Sektor 1 Medan Marsekal Pertama TNI Toto Ginanto dan Ibu Pia Ardia Garini. Selain itu juga di Komando Wingko 3 Kopasgat, Kolonel Pasdili Setiawan juga menyerahkan sembako kepada warga. Selain menjaga keamanan wilayah udara, Komando Sektor 1 Medan juga melakukan kesiapan ketahanan pangan dengan penanaman pohon dan melakukan pelepasan bibit ikan. Kegiatan peringatan Hari Bakti ke-77 TNI AU juga diramaikan dengan olahraga memanah. Kegiatan bakti sosial ini dibuka untuk umum dengan berbagai stand UMKM dan bazar murah. Markesal Pertama TNI Toto Ginanto mengatakan, kegiatan bakti sosial dan penyaluran sembako turut diikuti oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada kesempatan berbahagia ini, kita melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti donor darah, bakti sosial berupa pengobatan massal, kemudian juga pembagian sembako gratis kepada rekan-rekan yang kurang mampu. Dan ini tentunya kita berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah Kota Medan. Gitu juga dengan rekan-rekan dari Kopasgat. Selain itu, peringatan Hari Bakti Sosial ke-77 menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, bazar murah, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat membantu yang membutuhkan dan sekaligus mempererat hubungan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah mengharapkan partai politik maupun gabungan partai politik ketika hendak mendaftarkan calonnya agar lebih dulu memahami dan mencermati setiap aturan dan syarat dalam tahapan pencalonan di Pilkada serentak tahun 2024. Hal tersebut untuk menghindari terjadi kesalahan sewaktu melakukan pendaftaran bakal calon yang diusung pada masa pendaftaran yang akan dibuka pada tanggal 27 bulan Agustus mendatang. Setiap partai politik maupun gabungan partai politik supaya dapat memahami setiap syarat pencalonan yang telah diatur dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang memuat mulai dari syarat administrasi, laporan harta kekayaan hingga penyampaian visi misi. Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Helman Tambunan dalam rapat koordinasi pembahasan tahapan pencalonan di Pilkada serentak tahun 2024 mengatakan bahwa di masa pendaftaran nanti setiap bakal calon diwajibkan menyerahkan dokumen yang sesuai dengan aturan KPU dan juga menyamakan visi dan misinya
sesuai dengan rencangan kerja jangka panjang dari pemerintah. Saat kita melakukan penetapan, apabila surat pengunduran belum keluar dari instansi yang berwenang seperti ASN, ya TNI Polri, anggota DPRD, maka bisa melampirkan bukti tanda terima surat pengunduran diri atau dan surat keterangan dari instansi atau pejabat yang berwenang bahwa proses pengunduran diri sedang diproses. Ya, kalau caleg terpilih itu pengunduran diri yang diajukan ke partai politiknya. Dan partai politik akan mengajukan pemberitahuan kepada KPU bahwa caleg terpilih tersebut telah mengundurkan diri. Gitu. Bakal calon yang masih berstatuskan sebagai ASN maupun memiliki jabatan di pemerintahan harus menyertakan surat pengunduran diri sewaktu melakukan pendaftaran ke KPU. Hal ini juga berlaku bagi anggota DPR yang sedang menjabat maupun yang akan dilantik. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan meluncurkan maskot dan jingle untuk pemilihan kepala daerah 2024 di kawasan Car Free Day Lapangan Merdeka Kota Medan. Dengan diluncurkannya maskot dan jingle Pilkada 2024 ini menandakan bahwa tahapan Pilkada 2024 Kota Medan diharapkan akan segera berlangsung secara demokratis dan adil. Maskot yang diluncurkan berbentuk kertas suara yang lengkap dengan paku coblosan ini diberi nama Si Tesi dengan kepanjangan Si Tegak Demokrasi. Dengan memiliki makna bahwa Pilkada 2024 akan berlangsung sesuai dengan prinsip Komisi Pemilihan Umum, yaitu umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah mengatakan bahwa setelah diluncurkan nantinya maskot dan jingle ini akan selalu dihadirkan dan diperlihatkan pada setiap tahapan Pilkada Kota Medan 2024. Selain itu, maskot dan jingle Pilkada Medan 2024 dinilai menambah semangat dan motivasi KPU Kota Medan dalam melayani serta merangsang masyarakat untuk aktif dalam Pilkada 2024 yang berdampak pada peningkatan partisipasi pemilihan nantinya. Maskotnya adalah Si Tesi, yaitu Si Tegakkan Demokrasi. Ini merupakan simbolis bahwa kita harus menegakkan demokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dan juga untuk jinglenya diberi judul Ayo Nyoblos, di mana kita mengajak warga Medan untuk menggunakan hak pilihnya, dan jingle ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Medan untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih, melakukan pencoblosan, karena cukup membanggakan bagi kita, bagi warga Medan, bahwa Pilkada serentak kali ini warga Medan akan mencoblos pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Peluncuran maskot dan jingle Pilkada Medan 2024 ini juga dilakukan serangkaian pegelaran seperti penampilan mersing band Satpol PP Kota Medan, lucky draw hingga sosialisasi Pilkada Medan di areal Car Free Day Kota Medan. Pemirsa, KPU Kota Medan telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian 100% data pemilih di Kota Medan. Tahapan selanjutnya KPU Medan akan melakukan validasi data pemilih sebanyak 1.185.921 orang yang akan masuk dalam data pemilih tetap sementara. Proses pencocokan dan penelitian data pemilih di Kota Medan telah selesai, di mana petugas pemutakhiran data pemilih mendata pada setiap rumah yang warganya sesuai data pemilih yang telah didata sebelumnya. Pencocokan dan penelitian ini dilakukan untuk menetapkan data pemilih untuk Pilkada 2024. KPU Kota Medan telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih melalui 6.607 petugas pemutakhiran data pemilih se-Kota Medan. Meskipun sempat mengalami kendala di sejumlah kecamatan yang berlokasi di kawanan rawan banjir, namun petugas pemutakhiran data memilih telah mampu menyelesaikan pencocokan dan penelitian data pemilih. Selain itu, petugas juga menemukan masyarakat yang berpindah tempat tinggal, namun hal itu dapat diatasi dengan dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Petugas pemutakhiran data pemilih Kota Medan telah menyelesaikan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, wali kota Medan, dan wakil wali kota Medan tahun 2024. Pelaksanaan coklit dilaksanakan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 telah terlaksana sebanyak 100% jumlah data pemilih tetap, yakni 1.185.921 orang. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah mengatakan tahapan selanjutnya KPU Kota Medan melakukan validasi data pemilih untuk selanjutnya penetapan data pemilih sementara.
Beberapa hasil dari temuan Pantarlih, misalnya yang meninggal dunia, kemudian yang berpindah. Nah, selama itu bisa terdata, artinya memenuhi syarat di mana menjelaskan atau menunjukkan atau memberikan surat keterangan telah meninggal dunia dari pihak yang bersangkutan, maka itu akan terdata, dicatat semua oleh Pantarlih kami. Berarti sudah 100% Bu semuanya? Iya, sudah 100% tercoklit. Ketua KPU Medan menghimbau kepada masyarakat yang telah tercoklit dan mendapat stiker di rumahnya diharapkan dapat berpartisipasi pada 27 November 2024, yakni Pilkada 2024 dengan menggunakan hak pilihnya datang ke TPS. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih telah bersama kami di Sumatera Utara hari ini, pemirsa. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 29 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara Senin 29 Juli 2024. Pada pagi hari kondisi cuaca cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Nias Barat dan Nias Utara. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Medan, Binjai, Langkat, Asahan, Deli Serdang, Humbang Asundutan, Karo, Dairi, Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di Kota Medan, Langkat, Dairi, Deli Serdang, Karo, Binjai, Pakpak Barat, Samosir, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Pada dini hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Deli Serdang, Medan, Binjai, Langkat, Sedang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 19 hingga 37 derajat Celcius, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 27 Juli 2024 terdapat 67 titik panas, 62 titik di Labuhan Batu, 1 titik di Labuhan Batu Selatan, 1 titik di Labuhan Batu Utara, 1 titik di Mandailing Natal, 1 titik di Sedang Bedagai, dan 1 titik di Sibolga. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.